kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam Minggu ke-17 setelah Trinitatis ini, HKBP menetapkan menjadi Minggu Ekologi. Maka dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan ayat 3, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan 24. Demikianlah firman Tuhan. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaan. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelandu. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan bijaksana, bumi penuh dengan ciptaan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, segala sesuatu di alam semesta ini adalah diciptakan oleh Allah dengan satu tujuan, untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam alam ciptaan tersebut yang sering kita dengarkan dengan pernyataan umum. Di dalam Roma 1 ayat 20, Rasul Paulus berkata, sebab sejak dunia diciptakan, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu kekuatannya yang kekal dan sifat keilahiannya, dapat nampak jelas karena dapat dipahami dari karyanya. Alam semesta dan semua isinya diciptakan Tuhan dengan sempurna dalam satu harmoni yang menakjubkan. Tuhan menempatkan tiap ciptaan itu di tempat masing-masing dengan keteraturan yang sangat rapi, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dia memisahkan air dari darat, langit dari bumi, dan mengisi tiap-tiap ruang tersebut dengan benda-benda dan makhluk-makhluk yang luar biasa. Bumi atau tanah menjadi tempat bertumbuh berbagai pohon dan berbagai makhluk hidup di atasnya. Air dihuni oleh ikan-ikan dan seluruh binatang-binatang air. Cakrawala dihias dengan bintang, bulan, matahari, dan berbagai benda penerang yang lain. Untuk menyempurnakan ciptaannya, Allah kemudian pada hari yang ke-6 menciptakan manusia yang menjadi mahkota ciptaannya. Manusia diciptakan untuk satu tujuan, yaitu mengelola alam ciptaan itu. Saudaraku yang terkasih, seluruh ciptaan itu adalah satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Masing-masing ciptaan adalah seperti sebuah susunan, sebuah orkestra simfoni yang memainkan sebuah lagu dengan banyak alat musik dan untuk satu tujuan menghasilkan nada yang harmonis. Demikianlah seluruh ciptaan itu
memainkan peranannya masing-masing dengan satu lirik dan satu nada. Lirik lagu yang dimainkan oleh setiap ciptaan adalah kebesaran dan keagungan Allah. Nadanya adalah kelemah lembutan dan cinta kasih yang paling agung dari Allah Sang Pencipta. Masing-masing ciptaan memberitakan kebesaran dan keagungan daripada Tuhan. Matahari dengan sinarnya menceritakan keagungan dari Tuhan yang menciptanya. Demikian juga bulan dan bintang bersinar dengan kerlap-kerlip yang indah. Bulan dengan sinarnya yang teduh dan lembut. Dan juga burung-burung berkicau dengan gembira. Dan laut-laut yang seperti bertepuk tangan tiap-tiap hari untuk memuliakan Tuhan. Angin yang bertiup memberikan kehidupan. Gunung-gunung menceritakan keteguhan dan kekokohan daripada Sang Pencipta yang perkasa. Demikian juga samudra raya menggambarkan betapa luasnya dan tak terselaminya pikiran dan kuasa Allah yang menciptakannya. Dan kemudian manusia sebagai mahkota ciptaan hadir untuk menyempurnakan semua ciptaan itu, mencitrakan Allah di dalam kehadirannya, di dalam kehidupan di bumi ini. Saudaraku yang terkasih, ibarat sistem tata surya dengan keteraturannya yang sempurna, di mana masing-masing planet berputar mengelilingi matahari sebagai pusat orbitnya, atau yang sering kita dengarkan dengan istilah heliosentris. Demikianlah seluruh ciptaan hidup dalam keteraturan dan harmoni yang sempurna, di mana Tuhan menjadi pusat daripada kehidupan itu sendiri atau teosentris. Semua ciptaan memainkan peranan masing-masing, mengelilingi Tuhan, memainkan peranannya dengan konsisten dan untuk menghasilkan puji-pujian bagi penciptanya. Satu ciptaan tidak boleh mengambil peranan ciptaan yang lain. Satu ciptaan tidak boleh mendominasi ciptaan yang lain. Dengan demikianlah keutuhan ciptaan itu dapat dijaga dan dapat lestari. Harmoni dan keutuhan ciptaan dijaga dan dirawat oleh manusia, karena manusia itu diberikan kuasa untuk merawatnya oleh Tuhan. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah berfirman kepada manusia, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Dari firman tersebut, kita dapat memahami bahwa manusia adalah wakil Allah di bumi ini yang diberi kuasa untuk mengelola dan menjaga kelestarian dan keutuhan daripada semua ciptaan tersebut. Kuasa yang diberikan Allah kepadanya bukanlah suatu kuasa yang mutlak, yang bebas digunakan sekehendak hatinya. Kuasa yang diterima manusia itu harus dilaksanakan dengan tanggung jawab secara moral dan iman sebagai ibadah kepada Tuhan. Apakah manusia sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah itu dengan baik? Pada kenyataannya, manusia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Keutuhan dan keseimbangan lingkungan dirusak oleh keserakahan manusia dengan mengeksploitasi dan menghabiskan sumber daya alam dengan tidak bertanggung jawab. Keserakahan manusia yang dilandasi dengan pola pikir hanya demi keuntungan pribadi berdampak negatif bagi kehidupan yang kemudian mengakibatkan berbagai bencana. Terjadi polusi, perubahan iklim yang sangat ekstrim, pemanasan global, hilangnya keanekaragaman hayati, dan berbagai dampak buruk lain terhadap kelestarian kehidupan di bumi ini. Melalui renungan hari ini, kita diajak untuk melakukan refleksi diri, yaitu melakukan introspeksi untuk merenungkan atau melihat kembali hal-hal yang terjadi dalam hidup kita dan kehadiran Allah di dalamnya. Refleksi ini dapat membantu kita untuk memahami tugas panggilan hidup yang diberikan Allah kepada kita masing-masing. Perikop bacaan hari ini mengajak kita untuk belajar dari alam, melihat kehadiran Tuhan dalam setiap ciptaannya. Ayub berkata, di dalam Ayub 12 ayat 7 sampai dengan ayat 10 demikian. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pelajaran.
kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini relevan dengan perayaan Minggu Ekologi yang ditetapkan di Gereja HKBP pada hari ini, Minggu 22 September 2024. Minggu Ekologi dan perayaan masa penciptaan atau Season of Creation bisa dimaknai sebagai momentum untuk mengubah paradigma berpikir jemaat mengenai permasalahan ekologis, sehingga menumbuhkan kesadaran kita untuk ikut membantu menyelamatkan bumi dari kerusakan dan kehancuran yang semakin parah. Perayaan masa penciptaan atau Season of Creation merupakan perayaan ekumenis yang dilakukan oleh seluruh gereja di dunia. Perayaan khusus ini membantu kita untuk memiliki paradigma tentang hubungan antara Allah, manusia, dan segenap ciptaan. Tujuan perayaan masa penciptaan adalah yang pertama, agar umat Kristen memiliki waktu khusus untuk merayakan dan menghormati keindahan dan keragaman ciptaan. Melalui perayaan ini diharapkan kita semakin memiliki kesadaran akan kasih Allah bagi manusia dan seluruh ciptaan lainnya. Yang kedua, agar umat Kristen memiliki kepedulian lingkungan dan keadilan ekologis, ikut dalam upaya melestarikan alam, memuliakan ciptaan, dan berpihak pada keadilan. Yang ketiga, agar umat Kristen mau bekerja sama dengan saudara-saudara dari agama-agama yang lain, menjaga kelestarian alam, dan mempromosikan keadilan ekologis. Yang keempat, agar umat Kristen memiliki gaya hidup yang ramah lingkungan dalam kehidupannya sehari-hari, dimanapun mereka berada, dan menjadi inspirasi bagi orang lain di sekitar mereka dalam hal mengasihi alam ciptaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman hari ini mengingatkan dan mengajar kita supaya kita boleh belajar dan melihat yang pertama, Tuhan menyatakan dirinya di dalam ciptaannya. Mazmur 104 adalah mazmur nyanyian mengenai Allah yang menciptakan segala sesuatu dan menyatakan diri di dalam seluruh ciptaan. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa Allah selalu ada dan hadir dalam kehidupan kita setiap saat. Karena Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan ciptaannya. Allah bukanlah seperti seorang tukang jam yang menciptakan jam, kemudian menjalankannya, dan setelah itu meninggalkannya berjalan sendiri. Allah tetap tinggal bersama seluruh ciptaannya dan mengendalikan semuanya. Bila mata batin kita tidak buta, maka kita dapat melihat dan merasakan kehadiran Allah dalam seluruh ciptaan tersebut. Dengan melihat terbitnya matahari setiap pagi, itu menjelaskan bagi kita terbitnya harapan dan Tuhan ada di dalamnya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa melihat kehadiran Tuhan melalui bintang, bulan, dan juga seluruh alam yang lain menyatakan cinta kasih kepada kita. Singkatnya, dalam seluruh ciptaan, Allah menyatakan diri. Demikian halnya dengan kita manusia. Sesungguhnya karena kita dicipta seturut dengan gambar dan rupa Allah, Allah juga menyatakan dirinya melalui kita dan hadir di dalam kita. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Karena itu, kita harus menghormati setiap ciptaan dan memuliakan semua manusia sebagaimana kita dimuliakan oleh Allah." Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Allah memelihara ciptaannya. Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dia mengendalikan angin, air, dan seluruh ciptaan lain. Allah mengendalikan waktu dalam kehidupan, karena Dia adalah Allah yang berkuasa atas waktu, sebab Dia adalah yang Alfa dan yang Omega.
Kuasa dan pengetahuan Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia maha mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Mengenai hal tersebut, mengetahui hal tersebut, maka tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir dalam kehidupan ini. Karena hidup kita ada dalam rancangan dan pemeliharaan Tuhan. Dia selalu hadir bersama-sama dengan kita setiap waktu di dalam kehidupan kita. Karena itu, kita wajib mengikuti rancangan Allah. Karena rancangan Allah yang ditetapkan bagi kita adalah rancangan yang terbaik, yang mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang lebih baik. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam rancangan damai sejahtera Tuhan, kita wajib ikut memelihara dan menjaga keutuhan ciptaan. Jangan karena kekhawatiran akan kebutuhan hidup, apalagi karena keserakahan kita kemudian menguras sumber daya alam dan merusaknya. Sesungguhnya keserakahan kita masing-masing itulah yang merusak semua alam ciptaan. Dengan ikut serta memelihara bumi, sesungguhnya kita juga ikut menjaga masa depan yang lebih baik untuk kehidupan generasi yang berikut. Karena Tuhan memelihara hidup kita, maka kita wajib memelihara dan menjaga keutuhan ciptaan dan kelestariannya. Yang ketiga, hidup dalam rancangan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di atas sudah saya sebutkan bahwa kehidupan di bumi ini adalah seperti sebuah orkestra simfoni yang memainkan banyak alat musik, tetapi dalam sebuah nada dan harmoni yang indah. Harmoni itu akan terjaga apabila masing-masing pemain itu atau alam ciptaan tersebut boleh melakukan tugas fungsi masing-masing sesuai yang diberikan oleh Allah. Maka karena itu, saudaraku yang terkasih, syarat mutlak supaya harmoni itu terjaga adalah semua ciptaan itu harus berpusat kepada Tuhan. Syair lagu kehidupan yang nyanyikan oleh semua ciptaan adalah keagungan dan cinta kasih Allah. Hakikat dari kasih dan esensi itu adalah memberi. Setiap ciptaan memberikan dirinya untuk menopang kehidupan ciptaan yang lain. Matahari memberi sinarnya untuk memberi kehidupan di bumi. Bumi memberikan tubuhnya tempat hidup berbagai-bagai makhluk hidup di atasnya. Pohon tidak pernah memakan buahnya sendiri. Matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri. Demikianlah juga tentunya manusia hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk memberi kebaikan dan merawat semua alam ciptaan dan juga menjadi berkat bagi sesamanya. Inilah rancangan yang ditetapkan Tuhan bagi semua ciptaan dan bagi manusia. Dengan mengikuti rancangan Tuhan tersebut, yaitu hidup untuk memberi, maka bumi akan berkelimpahan dengan damai sejahtera, sehingga keutuhan ciptaan akan lestari dan terpelihara. Memelihara bumi dan ciptaan lain adalah berguna bagi orang lain, adalah ucapan syukur dan pujian yang paling berkenan kepada Tuhan. Demikianlah dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan sesungguhnya hadir dan menyatakan diri dalam seluruh ciptaannya, di dalam sebuah harmoni yang sangat indah, untuk satu tujuan, agar semua ciptaan memuliakan dan juga menceritakan keagungan daripada Tuhan itu. Kita sebagai mahkota ciptaan diberikan tugas untuk merawat bumi dan menjaga kelestariannya. Maka karena itu, marilah kita melakukan tugas kita dengan menghormati setiap ciptaan dan juga merawatnya bersama seluruh umat manusia. Sebagai ucapan syukur dan puji-pujian kita atas keagungan Tuhan dalam seluruh ciptanya tersebut, marilah kita memberi hidup kita menjadi berkat bahan bagi yang orang lain. Hidup kita hendaknya
berguna untuk menolong sesama. Selamat menjaga dan memelihara keutuhan ciptaan. Selamat memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biarlah kami melakukan tugas tanggung jawab kami, merawat semua kehidupan di bumi, untuk kami wariskan juga kepada generasi yang berikut, mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Mampukan kami melakukan tugas panggilan ini hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menjaga keutuhan ciptaan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.